Oke, baik. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Agis Radasati, NIM 211001055, Program Studi Ilmu Komputer dari Universitas Bumi Gora. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yaitu lab deploying Ansible, yaitu penyebaran Ansible di 10.2 di Red Hat. Jadi di sini saya akan menjelaskan penyebaran Ansible dulu terlebih dahulu. Dalam tinjauan ini, Anda akan menginstal Ansible Workstation untuk mengkonfigurasi sebagai node control dan mengkonfigurasi inventory untuk koneksi ke server lab aexample.com dan server lab example.com sebagai host yang dikelola. Anda akan mengubah dan menyelesaikan permasalahan playbook sederhana yang menggunakan variabel dan fakta. Dan di sini hasilnya itu kita akan menginstal dan mengkonfigurasi Ansible, mengubah, dan menyelesaikan permasalahan playbook. Sebagai pengguna mahasiswa, pada mesin workstation, gunakan perintah lab untuk menyiapkan sistem Anda untuk latihan ini. Jadi, untuk memulai lab ini, perintah ini menyiapkan lingkungan Anda dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Jadi, untuk memulai lab ini, kita harus akses terlebih dahulu. Oke, setelah masuk ke Jupyter Lab-nya, mari kita memulai lab penyebaran Ansible dengan ketik lab star review CR1 atau bisa copy langsung di bagian PDF-nya, yaitu lab star review CR1 copy ke Jupyter Lab-nya. Oke, di sini kita akan menunggu lab-nya tersedia sampai dia sukses semuanya. Dan di sini saya akan menjelaskan spesifikasi yang akan digunakan, yaitu install automation content navigator di workstation agar dapat berfungsi sebagai node control. Repository yang berisi paket tersebut telah dikonfigurasi di workstation untuk Anda. Direktori proyek Ansible Anda adalah Home Student Review CR1 pada node control. Buat file inventory /home/student/review CR1 inventory. Inventory harus berisi grup yang disebut sebagai dev yang terdiri dari host yang dikelola server lab example.com dan server lab example.com. Buat file konfigurasi Ansible yang dinamai /home/student/review CR1 /ansible.jpg. File konfigurasi ini harus menggunakan file inventory /home/student/review /inventory sebagai file inventory proyek. Login ke Prepared Automation Hub di utility-lab-example.com dari baris perintah sebelum mencoba menjalankan automation content navigator, sehingga Anda dapat menarik gambar improvement eksekusi otomatisasi dari registry kontainernya. Nah, nama pengguna Anda adalah admin dan kata sandi Anda adalah Red Hat. Buat file konfigurasi untuk automasi content navigator bernama home/student/review CR1 /ansible navigator.yml. File konfigurasi ini harus mengatur gambar default improvement eksekusi otomatisasi menjadi utility.let.example.com /ee support red rehil 8 let's dan automatization content navigator hanya boleh menarik gambar ini dari
repository kontainer jika gambar tersebut tidak ada di node control Anda. Buat playbook bernama user.yml di direktori proyeknya. Playbook harus berisi satu play yang berjalan pada host yang dikelola dalam grup dev. Play tersebut harus menggunakan satu task untuk menambahkan pengguna J dan Sam ke semua host yang dikelola dalam grup dev. Jalankan playbook user.yml dan konfigurasi bahwa itu berhasil. Periksa playbook patch.yml yang sudah ada dalam playbook tersebut. Tentukan variabel play bernama patch dengan daftar dua paket sebagai nilainya, httpd dan mariadb server. Jalankan playbook patch.yml dan konfirmasi bahwa kedua paket tersebut diinstal di host yang dikelola, di mana playbook dijalankan. Tambahkan tags ke playbook patch.yml menginstal paket Redis jika total ruang swap di host dikelola lebih dari 10 MB. Jalankan playbook patch.yml lagi setelah menambahkan tags ini. Selidiki playbook verify/users.yml yang sudah ada. Seharusnya memverifikasi bahwa pengguna SAM telah berhasil dibuat. Dan seharusnya tidak membuat pengguna SAM jika pengguna tersebut tidak ada. Jalankan playbook dengan opsi cek dan selesaikan semua kesalahan. Ulangi proses ini sampai Anda menjalankan playbook dengan opsi cek dan itu berhasil. Lalu jalankan playbook peri.user.yml secara normal. Oke, baik, di sini kita akan menginstal otomatisasi konten navigator di workstation agar dapat berfungsi sebagai node control. Caranya langsung ke sudo dnf install ansible navigator. Kalian langsung copy di bagian PDF-nya langsung. Jika malas mengetik. Oke, setelah itu masukkan kata sandinya yaitu student. Copy aja langsung. Lalu klik enter. Oke, dan di sini akan ditampilkan yaitu installing semua instalasi yang akan kita install. Ada 12 patch. Dan di sini kita akan mengkonfigurasi apakah kita akan menginstal atau tidak. Jadi di sini lalu ketikkan Y. Lalu enter. Oke, di sini kita akan menunggu semua instalannya selesai. Setelah instalannya selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan komplit semuanya. Selanjutnya, pada node control buat file inventory /home/student/review/crl inventory.file. Ini harus berisi grup yang disebut dev yang terdiri dari host yang dikelola server lab example.com dan server.lab.example.com. Pindah ke direktori home student review.crl dengan cara cd review.crl 1. Kita langsung aja copy di sini di PDF-nya. Lalu enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke direktori cd review.cr1. Lalu buat file inventory dengan berisi konten dev server alab.example.com dan server blab.example.com. Yaitu ketikkan pim, lalu copy inventory, lalu enter. Oke, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah membuat file inventory dan langsung kita akan memasukkan isi dari file inventory tersebut yaitu dev. Langsung copy semuanya. Oke, di sini adalah isi dari file inventory tersebut.
Lalu ketikkan lalu ketikkan shift-2 pk untuk nge-save file tersebut. Oke, di sini kita sudah membuat file PIM inventory. Terlebih dahulu kita cek apakah kita sudah membuatnya atau tidak untuk meyakinkan apakah itu sudah kita buat. Oke, di sini kita sudah buat. Lalu kita akan keluar lagi. Oke, setelah itu kita akan membuat file konfigurasi Ansible yang bernama home/student/cdq/1/ansible.cfg. File konfigurasi ini harus menggunakan file inventory /home/student/review/inventory sebagai file inventory proyek. Tambahkan entry berikut untuk mengkonfigurasi file inventory ./inventory sebagai sumber inventory, simpan dan tutup filenya. Di sini kita akan membuat file dengan nama PIM. Di sini kita akan membuat file inventory dengan nama ansible.cfg. Langsung copy aja. Lalu klik enter. Oke, di sini kita sudah membuat file dengan nama ansible.cfg. Lalu kita akan tambahkan default inventory sebagai isi dari file ansible.cfg. Langsung copy aja semuanya. Sini klik I, klik enter. Lalu escape kedua wiki. Oke, di sini kayaknya ada kesalahan. Mari kita cek dulu. Oke, benar. Otomatis escape. Oke, selanjutnya buat file konfigurasi automation content navigator bernama home/student/review/ansible navigator.yml. File konfigurasi ini harus mengatur gambar eksekusi default menjadi utility/lab.example.com/support redhel 8 leds, dan Ansible Navigator hanya boleh menarik gambar ini dari registry container jika gambar tersebut tidak ada. Pastikan untuk login ke Private Automation Hub di utility.lab.example.com dengan perintah Podman login, nama pengguna Anda adalah admin, dan kata sandi Anda adalah Red Hat. Jalankan Ansible Navigator untuk mengunduh gambar improvement eksekusi. Oke, kita langsung aja buat. Oke, langsung saja kita buat filenya, yaitu
Ansible navigator.yml. Kita langsung aja pim. Copy Ansible navigator.yml-nya, langsung pastekan. Lalu klik enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke file Ansible navigator.yml-nya yang kita buat. Lalu klik I untuk masuk ke bagian insert-nya untuk memasukkan codingan yang ada di PDF-nya. Lalu copy semua bagian Ansible PDF-nya, yaitu yang berisikan ada 3dex untuk memulai sebuah codingan di sini, yaitu lalu Ansible Navigator dan execution improvement dengan berisi image utility.lab.example.com dengan /support read hill 8 let last itu full policy missing. Lalu klik escape /2 wiki untuk nge-save file dari Ansible navigator.yml. Setelah itu, jalankan perintah podman untuk login ke utility.lab.example.com dengan mengetikkan podman login utility.lab.example.com. Itu kita langsung copy di sini. Enter. Oke, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan username dan password, yaitu username-nya dengan nama admin, dengan password yaitu Red Hat. Lalu ketik enter. Oke, di sini ada kesalahan, bentar. Yang kita ada salah ketik, yaitu utility.lab.example.com. Berarti utility.lab.example.com, nanti dengan nama admin, enter, Red Hat. Registry, status. Oke, baik. Tadi ada kesalahan, error penulisan katanya, jadi sekarang sudah diperbaiki. Jadi setelah itu, kita akan login ke podman utility.lab.example.com dengan ketikan podman.login.utility.lab.example.com dan mengetikkan admin sebagai username dan password sebagai Red Hat. Lalu dia akan muncul login sukses. Bentar dulu, kita split screen yang ini.
Terus. Oke, baik, di sini kita akan melanjutkannya, yaitu tadi ada sedikit kesalahan. Selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan menjalankan Ansible Navigator dengan mengetikkan Ansible Navigator yang seperti di samping. Oke, di sini untuk penjelasannya, di dalam direktori proyek, buat dan jalankan playbook user.yml untuk menambahkan pengguna Joy dan Sam ke host inventory dalam grup. Dalam grup, dev hanya digunakan satu task dalam playbook ini. Itu di sini mari kita jalankan Ansible Navigatornya terlebih dahulu. Itu ketikkan Ansible Navigator, lalu copy di sini, lalu enter. Di sini dia akan mengeksekusi dan mendownload. Oke, di sini kita akan menunggu semuanya selesai, baik. Oke, di sini langsung ditampilkan welcome something here from here. Di sini ada collection, config, plugin, help, image, log, dan sebagainya. Itu replay, open, setting, dan quit. Oke, di sini kita lalu ketikkan escape. Di sini adalah cara untuk melihat keseluruhan dari isi file dari Ansible Navigator. Itu klik escape untuk kembali. Oke, di sini kita sudah kembali. Setelah itu kita akan membuat playbook user.yml. Ketikkan pim user.yml, langsung copy di bagian sampingnya aja biar cepat. Langsung copy pim user.yml, enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke file dari user.yml. Lalu kita akan memasukkan tags yang ada. Di sini kita ketikkan insert dulu, lalu copy semuanya di bagian sini. Ctrl P. Baik, di sini ada 3DX yang digunakan untuk memulai labnya atau codingannya. Lalu di sini ada direktori nama yang berisi user nama dengan host dev, dan ada tags yang berisi nama the user J and Sam. Lalu ada Ansible built-in user dengan berisi nama dan item. Lalu ada perulangan loop J and Sam. Setelah itu escape, lalu -2 wiki, enter untuk mengakhiri, untuk menyimpan dan keluar dari file user.yml. Setelah itu kita akan menjalankan playbook tersebut dengan kode Ansible Navigator run /m stdout user.yml. Copy aja langsung dari sini. Klik enter. Lalu masukkan -m stdout user.yml. Lalu enter.
Kita tunggu setelah selesai loadingnya. Baik, di sini sudah selesai, itu tagsnya dengan shaper B dan shaper A labexample.com itu oke, dan tags add user J and Sam itu bersifat change. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya di sini. Periksa playbook page_add.yml dalam play. Pada playbook tersebut, tentukan variabel play bernama page_add dengan daftar dua paket sebagai nilai HTTPD dan MariaDB server. Jalankan playbook page_add.yml. Oke, di sini kita langsung baik, mari di sini kita akan lanjutkan, yaitu di sini kita akan mengedit pim page_add.yml. Langsung kita masuk ke bagian pim page_add.yml-nya, yaitu ketikkan pim page_add.yml, enter. Di sini adalah isi dari pim page_add.yml, dan di sini kita akan menambahkan first page_httpd/mariadb.server/server. Di sini kita klik insert, lalu masuk ke bagian 4, copy first-nya, copy di bagian 4. Oke, baik. Di sini kita akan sudah menemukan first page_add.httpd dan MariaDB server. Lalu kita escape, titik 2 WQ untuk menyimpan dan keluar dari file tersebut. Lalu di sini kita akan jalankan page_add.yml-nya. Apakah berhasil atau tidak? Enter. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, instalasinya sudah runnya sudah selesai. Di sini terlihat teks dari getting page yaitu oke, dan teks dari instalasi the request page X yaitu masih change atau masih dalam proses, yaitu dari server B dan server A labexample.com. Oke, mari kita lanjut. Di sini tambahkan teks ke playbook page_add.yml yang menginstal paket Redis jika ruang
swab yang tersedia pada host yang dikelola lebih dari 10 MB. Dan jalankan playbook patches.yml lagi setelah menambahkan tags ini. Oke, di sini kita lanjut lagi ke pim penata saja, pim patches.yml, lalu masuk ke bagian paling akhir, insert dulu. Oke, di sini masuk ke bagian paling akhir. Sini enter sekali. Dan masuk ke bagian 15, taruh di bagian yang paling pertama, lalu copy name install Redis, ansible.builtin.dev dengan isi nama Redis, state-nya latest when ansible packs with total MB 10 MB. Lalu Ctrl V. Di sini gunakan atas sekali. Sini enter sekali. Untuk menyesuaikan jaraknya, oke. Di sini kita sudah menambahkan tags baru, yaitu dengan nama instalasi Redis. Langsung kita escape. I2 wiki. Enter. Itu menyimpan dan keluar dari file tersebut. Lalu kita akan jalankan Ansible Navigator run /m std.patches.yml untuk mengecek apakah benar atau tidaknya tags yang telah kita masukkan. Copy di bagian sini biar cepat. Enter. Di sini kita tunggu dia melakukan instalasi. Baik, dan di sini instalasi Redisnya di skipping karena serverlab.example.com yang sudah kita edit tadi. Kita lanjut. Baik, kenapa dia di skip? Karena ada change atau ada yang dikelola terlebih dahulu, maka dia di skip terlebih dahulu, lalu dia akan dijalankan lagi. Baik, di sini penjelasan yang lebih jelas. Baik, troubleshoot playbook verify user.yml. Baik, di sini kita akan lanjutkan troubleshoot playbook verify user.yml yang sudah ada. Seharusnya playbook tersebut verifikasi bahwa pengguna SAM telah berhasil dibuat dan seharusnya tidak membuat pengguna SAM jika pengguna tersebut tidak ada. Jalankan playbook dengan opsi mix check dan selesaikan semua kesalahan. Ulangi proses ini sampai Anda dapat menjalankan playbook dengan opsi mix check. Dan itu berhasil, lalu jalankan playbook verify.user.yml-nya secara normal. Baik, di sini kita akan menjalankan Ansible Navigator /run -m stdout verify user.yml -cek untuk mengecek di mana letak kesalahannya. Itu langsung copy saja Ansible Navigator run-nya. Cepat. Enter. Enter.
Baik, di sini kita sudah menemukan errornya, yaitu the Ansible built-in .user is identity missing in collection. This is error on student dp verify.user.html. Baik, di sini setelah kita menemukan kesalahannya, di sini kita akan memperbaiki kesalahan yang error tadi dengan cara masuk ke verify user.html. Copy ini, klik pin, spasi verify user.html. Oke, di sini kita sudah menemukan sudah di dalam file dari verify user.html. Lalu klik insert, kita akan memperbaiki kesalahan tadi. Kesalahannya itu ada di line 8, kita langsung copy saja. Ansible built-in .user. Copy. Hapus di bagian 8. Baru di awal baris. Set. Oke, di sini kita sudah memperbaiki Ansible built-in .user yang error tadi ya. Jadi di sini kita escape juga wiki. Enter. Di sini kita akan melakukan Ansible Navigator min stdout verify user.html minus check untuk memastikan apakah oke. Jadi di sini sama, yaitu di sini dia akan melakukan fatal server pada lab A. Di sini kita juga sudah menemukan ada kesalahan lagi, yaitu perbaiki kesalahan identasi pada playbook verify user.html lagi, yaitu kita sudah menemukan errornya lagi, yaitu dengan cara masuk ke verify user.html lagi, dan kita akan memperbaiki di bagian when same check change sama dengan false. Ke bagian pin verify user.html lagi, itu panah atas. Oke, sini di bagian 23. Oke, di bagian 23 insert dulu untuk mengeditnya, lalu hapus di bagian sini, hapus. Oke, sudah hapus. Masuk ke bagian halaman utama, bagian awal barisnya, lalu copy di bagian when same check-nya, copy. Oke, di sini kita sudah menambahkan when same check change sama dengan false, yaitu escape -2 wq untuk menyimpan dan keluar dari file tersebut.
Lalu jalankan Ansible navigatornya lagi, yaitu Ansible navigator run slash minus stdout verify user.yml minus check. Apakah masih ada error atau tidak? Langsung copy saja, enter, Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, kita lihat apa. Oke, di sini aman, tidak ada error lagi. Itu fieldnya 0 dan oke-nya ada 4, change-nya ada 1, itu masih loading. Oke, ceknya sudah aman. Jadi di sini kita langsung Ansible navigator /run minus m stdout verify user.yml. Langsung copy saja bagian sini, atau Ctrl V. Oke, di sini ada lebihnya, enter. Oke, di sini tidak ada error lagi, aman. Kita lanjut ke evaluation. Oke, di sini evaluasinya sebagai pengguna mahasiswa pada mesin workstation, gunakan perintah lab untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki setiap kegagalan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. Jadi di sini kita sudah selesai melakukan labnya, yaitu lab 8.2. Untuk mengakhiri lab ini, ketikkan lab grade review chair 1 dulu. Kita tinggal copy langsung, Ctrl P. Oke, di sini kita akan menunggu apakah benar atau tidak. Oke, di sini ada sukses, ada pas. Oke, untuk penjelasan yang terakhir yaitu pada mesin workstation, pindah ke direktori rumah pengguna student dan gunakan perintah lab untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan mendatang. Oke, pengecekannya sudah selesai, lalu kita akan lab finish. Untuk mengakhiri lab tersebut, sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dipermaklumi. Sekian, terima kasih. Come on. Nah. Oke, baik, sudah sukses semuanya. Jadi kita akan tutup. Itu mana? Stop share. Ya,